Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 18. Tubuhnya pagi ini tidak mau diajak kompromi. Ibu juga menyesali itu, Nit, tapi apa yang mau dikata? Sedangkan sertifikat rumah ini masih ada pada Tuan Edward. Bu, aku ada ide. Apa? Bagaimana kalau kita ke rumah Tuan Edward minta bantuan Anya, Bu? Bilang kalau Bapak sakit keras. Siapa tahu Anya mau bantu, Bu. Aku butuh banget, Bu. Gimana ya? Kemarin Tuan Edward sudah bilang tidak boleh mengganggu mereka lagi. Bagaimanapun juga Bapak satunya Paman Anya, Bu. Aku yakin dia mau. Ya sudah, nanti Ibu pikirkan, ujarnya membuat Anita tersenyum kecil. Sayang, sepertinya besok aku akan pulang terlambat, ucap Edward di sela makan malam mereka. Ada apa, Mas? Apa ada masalah? Joe minta izin cuti 2 hari, dia ingin mengunjungi ibunya. Ibu asisten Joe tidak di sini, tanya Anya dan dijawab gelengan oleh Edward. Jadi kamu kerja sendiri, Mas? Iya, sayang. Maaf, aku tidak bisa membantumu, Mas. Aku tidak mengerti masalah kantor. Sesal Anya membuat Edward gemas dan mencium pipi sang istri. Mas, tegur Anya karena mereka tengah berada di meja makan. Pasti ada pembantu yang melihat mereka. Kenapa? Kamu keberatan aku cium? Bukan begitu, ini di luar kamar kita, Mas. Meskipun di luar kamar kita tak ada yang akan berani protes, sayang. Aku pemilik kamu dan rumah ini. Ujar Edward sombong membuat Anya jengah jika sudah mendengar kesombongan sang suami. Jadi kamu pulang jam berapa besok? Belum tahu, sayang, sepertinya jadwalku akan padat karena besok ada meeting bulanan. Ya sudah, habiskan makanannya segera, perintah Anya dan diangguki Edward patuh. Mas, aku mau ke kamar Biksum ya, mau lihat beliau. Kemarin Biksum tidak enak badan. Aku takut suhu tubuhnya tidak turun. Turun, izin Anya. Oh ya, kenapa tidak panggil dokter saja, sayang? Beliau tidak mau, Mas. Katanya cukup minum obat penurun panas saja. Mungkin efek kelelahan Mas menemaniku belanja seharian. Aku jadi merasa bersalah. Aku kesana dulu ya, Mas. Ya sudah, aku ke ruang kerja dulu ya, sayang. Mau cek email dari Joe. Nanti kamu menyusul ke sana ya. Iya, jawabannya sambil melepaskan pelukan sang suami. Edward menghela nafas panjang. Jadwal yang dikirimkan asisten Joe untuk besok cukup padat. Beberapa berkas yang belum diperiksanya segera Edward periksa. Tiba ponsel Edward berbunyi. Halo, Pa. Halo, Ed. Apa kabarmu? Kenapa kau tidak menghubungi Papa? Apa kau sudah melupakan Papa? Tidak mungkin aku melupakan Papa meskipun papaku seorang yang kejam. Canda Edward membuat Papa John terkekeh geli di sana. Papa besok akan ke Jakarta. Apa? Papa bercanda? Kau tidak percaya? Tapi kenapa mendadak begini, Pa? Dalam rangka apa?
Sejak kau menikah papa belum memberikan selamat langsung pada istrimu. Pa, jangan macam, ujar Edward khawatir. Hahaha, seekor binatang pun tak akan melukai anaknya sendiri, Ed. Jangan berpikiran buruk pada papamu. Tapi, besok papa akan sampai di Jakarta, potong Papa John dan langsung menutup panggilannya. Apa misi tua bangka ini? Gumam Edward lalu meletakkan ponselnya. Selalu saja penuh misteri, lanjutnya. Misteri apa, Mas? Tanya Anya yang baru datang ke ruangan kerja Edward. Sayang. Apa harus dikerjakan sekarang juga, Mas? Tanya Anya yang melihat Edward sudah membuka beberapa file di laptopnya. Iya sayang, kenapa? Kenapa tidak di kantor saja? Kamu juga harus istirahat, Mas, ini sudah waktunya untuk tidur. Belum pukul 9 sayang, jawab Edward yang melihat jam di dinding ruangannya. Tapi aku mau ditemani kamu, Mas, rengek Anya manja. Cium dulu, ujar Edward mendekatkan pipinya pada Anya. Dan tanpa pikir panjang perempuan cantik itu langsung menciumnya membuat Edward tersenyum manis. Mau digendong atau jalan sendiri? Tanya Edward. Jalan sendiri saja, jawab Anya cepat. Dia malu kalau Edward harus menggendongnya. Karena di luar pasti masih banyak pembantu mereka yang berkeliaran. Sesampainya di kamar, Anya segera berbaring dan Edward di sebelahnya. Seperti tengah menidurkan seorang anak, Edward mengusap punggung Anya perlahan. Agar perempuannya ini cepat menutup mata. Karena Edward masih harus bekerja agar besok dia tidak keteteran. Anya membuka matanya perlahan melihat jam di dinding sudah pukul 9 pagi. Semalam dia benar tidur nyenyak hingga bangun pun kesiangan. Dilihatnya sekeliling kamar tak ada tanda sang suami masih berada di rumah. Pasti sudah pergi, ucap Anya mengambil ponsel di atas nakas lalu mencari nama sang suami. Halo, kamu sudah berangkat? Tanya Anya manja. Sudah bangun sayang? Tanya balik Edward. Sudah sarapan? Belum, jawab Anya membaringkan tubuhnya kembali. Entah kenapa tubuhnya pagi ini tidak mau diajak kompromi. Kenapa belum sarapan? Apa Biksum belum masak? Sudah, aku yang belum keluar kamar, jawab Anya. Kenapa? Kamu mau apa sayang? Mas, panggil Anya merengek manja. Iya, sahut Edward yang masih berkutat dengan laptopnya. Aku mau rujak, Mas. Rujak, ulang Edward. Ya, rujak yang ada di ujung kafe daerah utara, jawab Anya membuat Edward mengerutkan keningnya. Ini masih pagi sayang, nggak mungkin ada orang jual rujak pagi begini. Lagi pula makan rujak di pagi hari bisa membuat sakit mah. Kamu bukan dokter, Mas. Nggak ada yang jual rujak sayang, nanti siang ya, bujuk Edward. Ada Mas di deket aku kerja dulu, kekeh Anya membuat Edward menghela nafas berat. Oke,
Kamu kirim alamat lengkapnya, aku minta sopir untuk memesannya sayang. Tapi aku maunya kamu Mas. Kamu yang kesana beliin rujak buah tapi nggak pakai nanas. Terus aku mau bumbunya nggak usah pedas. Minta mangganya yang banyak Mas. Pesan Anya membuat Edward mengerutkan keningnya. Mas, nggak mau beliin. Mau sayang sebentar ya, ucap Edward lalu menutup ponselnya lalu segera berdiri dan keluar ruangan. Pak, setengah jam lagi meeting dimulai, lapor karyawan Edward. Mundurkan 1 jam, saya ada urusan penting, jawab Edward segera pergi. Tapi Pak, Edward tak menghiraukan panggilan sang karyawan. Karena pesan dari Anya jauh lebih penting daripada apapun. Aku sudah katakan bukan kalau aku tidak mau bertanggung jawab apapun itu jika mengenai kamu Nit. Aku mau ke kantor ini sudah siang, marah Arga. Aku hamil anak kamu ga? Sekarang begini, jika anak itu lahir aku akan cek DNA. Jika memang terbukti anakku baru aku akan mengambilnya. Kamu meragukan kehamilanku? Ya, jujur aku meragukannya, jawab Arga. Kelewatan kamu Mas, kesal Anita. Sekarang terserah kamu Nit, aku pusing karena kamu hanya ingin uangku saja. Kenapa kemarin? Kemarin kamu melarangku menggugurkan kandungan ini. Dan di saat dia sudah membesar kamu meragukannya. Sebenarnya Arga tidak bermaksud meragukan kandungan Anita. Tapi jika diteror dengan alasan anak terus-menerus lama Arga juga bosan. Apalagi Anita bukan istrinya lagi. Aku hanya kasihan dengan kandunganmu. Dia tidak berdosa dan tidak harus dijadikan pelampiasan kemarahanmu, alasan Arga. Lebih baik aku mati di hadapanmu Mas, biar kamu puas. Ancam Anita mengambil pisau yang kebetulan ada di atas meja. Membuat Arga panik dan menariknya hingga tarik-menarik terjadi. Lepas Mas, biarkan aku mati dengan anak ini, percuma juga hidup jika tidak diinginkan. Pekik Anita, tapi Arga tak membiarkan itu terjadi. Dia terus berusaha menarik tangan Anita dan Blaise. Anita tanpa sengaja menusuk perut Arga dan membuatnya ketakutan melihat darah yang keluar dari tubuh Arga. Mas, panggilnya. Nita, kamu. Mas, aku tidak bermaksud. Anita panik, bukan main. Pintu kos terbuka karena ada tetangga yang mendengar perdebatan mereka. Pak Arga, pekik salah satu tetangga yang melihat Arga terkapar di lantai. Bu Anita, Anda apakan Pak Arga? Bukan ya, geleng Anita takut. Tangan Anita berlumuran darah membuatnya histeris. Para tetangga berdatangan dan segera membawa Arga ke rumah sakit. Sedangkan Anita diamankan oleh warga setempat. Anita memang mendatangi kos di mana tempat mereka tinggal dulu untuk meminta uang pada Arga. Karena dia sedang membutuhkan uang, tapi siapa sangka malah berujung seperti ini. Ini sayang pesannya, ujar Edward membawakan pesanan Anya.
dan segera memberikan pada istri tercintanya itu. Kamu yang beli, Mas. Iya sayang, bukannya mau kamu begitu. Makasih ya Mas. Aku sudah bisa kembali ke kantor sayang, tanya Edward dan diangguki Anya sambil tersenyum manis. Edward mencium kening sang istri lalu kembali lagi ke kantor. Karena memang banyak sekali pekerjaan yang sedang menunggunya saat ini. Tapi demi Anya, Edward rela meninggalkannya. Kenapa bisa begini nih? Tanya Bu Wati sambil menangis. Aku nggak tahu Bu. Aku benar nggak bermaksud untuk melukai Arga, Ishak, Anita. Bu, tolong bantu aku Bu. Lanjutnya. Pak, bagaimana ini? Anita hamil Pak, nggak mungkin Anita di penjara. Bapak bingung Bu, ini semua terjadi karena kesalahan Anita sendiri, sahut Pak Suryo. Pak, aku nggak mau penjara Pak. Aku nggak bermaksud melukai Arga, tapi dia yang menarik pisaunya sendiri. Nit, apapun penjelasanmu tidak akan membuat kamu terbebas dari hukuman ini. Tapi Pak, Anita tak bisa meneruskan ucapannya karena dia benar kalut saat ini. Pak, kamu harus bantu Anita Pak. Ibu nggak mau Anita di penjara Pak. Bu, Bapak bisa apa? Temui Tuan Edward Pak, minta bantuannya. Tidak mungkin Bu, Tuan Edward tidak akan mau membantu kita. Ini masalah hukum, jangan main Bu. Anita harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Untung Arga tidak mati agar hukumannya ringan, jawab Pak Suryo. Membuat Anita menangis histeris. Saat ini Anita sudah diamankan di kantor polisi. Kamu tenang Nit, Ibu akan bantu kamu sekuat tenaga Ibu. Jika memang bapakmu tidak mau menemui Tuan Edward, Ibu yang temui dia nak. Ujar Bu Wati menenangkan Anita lalu segera pergi. Bu, pekik Pak Suryo, tapi tak dihiraukan Bu Wati, terpaksa Pak Suryo segera menyusul sang istri. Bu, tolong jangan ganggu Anya lagi Bu. Bapak ini kenapa sih? Tuan Edward itu kaya raya Pak dan terpandang. Pasti ucapannya didengarkan nggak seperti kita orang susah. Tapi ini masalah Anita Pak. Anita bukan tanggung jawab Anya Bu. Kalau Bapak tidak mau ya sudah, biar Ibu sendiri saja Pak yang jelas. Sekarang Ibu mau ke rumah Tuan Edward. Ibu mau minta sama Tuan Edward untuk membiayai pengacara untuk Anita. Tekan Bu Wati membuat Pak Suryo tak bisa berkata, kata lagi. Huek, Anya berjalan cepat ke kamar mandi untuk mengeluarkan isi perutnya. Astaga, aku kenapa? Gumam Anya pelan sambil kumur karena terasa perutnya mual. Badan Anya terasa lemas, dia berjalan keluar. Astagaan, kok kamu pucat gitu? Kenapa? Tanya Biksum. Nggak tahu Bik, rasanya nggak enak gitu. Minum teh hangat ya, tawar Biksum dan diangguki Anya pelan. Kamu udah makan? Sudah Bi, sarapan rujak. Rujak, Astagaan, pagi makan rujak. Ya mual lah An,
naik kali asam lambungnya. Tapi lidahnya pahit gitu, Big, nggak mau makan yang lain. Tuan Edward sudah dihubungi, Anne? Nggak usah, Big. Mas Edward sedang kerja, asisten Joe libur, Big. Tadi pagi aku sudah mengganggunya bekerja, jawab Anya. Ya sudah kalau gitu Bibi buatkan kamu sop ya biar enakan perutnya. Iya, Big, sahut Anya pasrah. Maaf Nyonya, ada tamu di luar, lapor pembantu Anya yang lain. Tamu, cari siapa, Big? Katanya cari Nyonya Anya. Bilang saja Nyonya Anya sedang tidak enak badan jadi tidak bisa diganggu, sahut Big Sum. Tadi saya sudah bilang begitu, Big, tapi orang yang ngotot katanya mereka keluarga dekat Nyonya Anya. Ya sudah aku makan dulu, Big, tenagaku benar tidak ada, sahut Anya dan diangguki sang bibi patuh. Sedangkan Big Sum sibuk menyiapkan makanan untuk Anya. Selesai membuatkan makanan untuk Anya, Big Sum keluar duluan. Dia ingin melihat siapa tamu yang datang untuk bertemu dengan nyonya rumah itu. Suryo, ujar Big Sum kaget melihat adiknya ada di sini. Mbak Sumyati, ucap Pak Suryo tak kalah kagetnya. Ini pertemuan pertama mereka setelah beberapa belas tahun terpisahkan. Suryo, kenapa kamu bisa di sini? Tanya Big Sum kaget melihat adiknya ada di situ. Mbak Sum, kamu ada di kota ini, bukannya kamu merantau? Tanya Pak Suryo. Ceritanya panjang, Suryo. Kamu sendiri kenapa di sini? Cari siapa? Siapa, Big? Tanya Anya yang ikut keluar setelah menghabiskan makanannya. Anya. Paman, ada apa paman? Tanya Anya. Anya, bantu kami An, bantu Bibi keluarkan Anita dari penjara An, mohon Bukwati. Anita di penjara? Tanya Anya dan diangguki Buwati sambil menangis. Suryo, panggil Big Sum kaget mendengar Anya memanggil Suryo paman. Mbak, ini Anya. Anya anak kamu, Mbak, anak yang kamu titipkan padaku dulu. Ujar Suryo membuat Anya bertambah kaget. Anakku, iya Mbak, ini anak yang kamu tinggalkan dulu Mbak, sekarang dia sudah besar. Anya semakin terkejut mendengarnya. Jadi Big Sum adalah ibu kandung Anya yang selama ini pergi merantau. Big Sum berjalan pelan memeluk tubuh Anya sambil menangis. Pantas saja dia merasa tidak asing lagi dengan Anya. Dan nalurinya merasakan Anya ada sesuatu keterikatan dengan Anya. Dari awal bertemu dia merasa Anya sangat dekat dengannya. Ibu dan anak ini saling berpelukan melepaskan tangis kerinduan selama ini. Apa yang membuat Papa sampai kemari? Tanya Edward. Papa ada urusan bisnis sekalian ingin melihat istrimu apakah masuk menjadi kriteria menantu Papa. Anya perempuan cantik sudah pasti dia masuk kriteria menantu Papa, jawab Edward yakin. Bukan hanya cantik yang diperlukan Ed, tapi seorang istri harus bisa mensupport suami. Sejak kau menikah, kau menjadi kurang bersemangat untuk bekerja. Bukan begitu, Pa? Aku sedang mengurangi hal yang berbau kejahatan. Karena Anya tidak menyukainya, jawab Edward jujur.
Apa kau lupa kalau kau besar di tangan mafia? Ini yang membuat papa berat mengizinkan kau menikah. Karena perempuan bisa merubah sifat kejammu menjadi lembek. Hahaha, aku hanya sedang mengurangi pa, bukan meninggalkannya. Aku takut jika aku memiliki anak perempuan nanti dia justru takut pada ayahnya. Terserah kau, Ed. Apapun alasannya, papa tidak ingin kau meninggalkan dunia hitam kita. Tegas Papa John. Aku tidak bisa memberikan keputusan apapun paman. Karena aku harus bertanya pada Mas Edward terlebih dahulu, ujar Anya. Paman mengerti An, tapi paman berharap kamu bisa memberikan pengertian pada Edward. Agar bisa membantu Anita, hanya kamu yang bisa kami harapkan saat ini, An. Iya, An, Bibi minta tolong pada kamu. Karena kami tidak tahu harus meminta bantuan pada siapa lagi, mohon Bu Wati. Akan aku usahakan, Bi. Keadaan Arga bagaimana, Bi? Untuk saat ini dia sedang kritis, An, karena tusukan pisau itu. Anya menyeringai kecil mendengarnya, terasa ngilu membuat perutnya mual. Huwek, kamu kenapa, An? Tanya Pak Suryo khawatir. Dari semalam aku tidak enak badan. Aku permisi dulu paman, sepertinya tubuhku lelah sekali. Pamit Anya berjalan cepat ke arah anak tangga. Mbak, bantu kami, Mbak, katakan pada Bos Edward untuk melepaskan Anita. Mohon Suryo. Bersambung.